Halo Nana Ibu, kelas 10 IPS dimanapun kalian berada. Apa kabarnya Nana Ibu? Semoga kalian tetap sehat ya. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran geografi yang dibawakan oleh Ibu Diana. Nah, adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai lanjutan dari pengantar ilmu geografi. Selamat menyaksikan, semoga kalian mampu memahami materi yang Ibu paparkan. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi ini, kita akan membahas mengenai pengantar ilmu geografi kembali. Nah, adapun topik yang akan kita bahas adalah satu, objek studi geografi, yang kedua, mengenai pendekatan geografi, yang ketiga, mengenai aspek geografi, yang keempat, mengenai penggolongan ilmu geografi berdasarkan aspek kajiannya. Kemudian yang kelima, pembagian permukaan bumi. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah paham geografi. Oke, sekarang kita akan membahas topik kita yang pertama adalah mengenai objek studi geografi. Objek studi geografi terdiri atas dua. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Objek material mempelajari fenomena geosfer, yaitu lapisan yang terdapat pada permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi yang berpengaruh bagi kehidupan, yang meliputi fenomena di litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Litosfer adalah kerak bumi atau lapisan terluar dari kulit bumi. Contoh fenomena yang terjadi misalnya adalah vulkanisme. Kemudian hidrosfer adalah lapisan air di permukaan bumi. Nah, contoh peristiwanya atau fenomena geosfernya adalah banjir. Kemudian atmosfer adalah lapisan udara yang terjadi di permukaan bumi. Contoh fenomena geosfernya adalah kilat ataupun petir. Kemudian biosfer adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Kemudian adalah antroposfer ataupun mengenai manusia. Yang kedua adalah objek formal, yaitu cara pandang dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Nah, objek formal adalah mengkaji daripada objek material melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pendekatan geografi. Yang pertama adalah pendekatan keruangan, yaitu metode analisis yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia. Contoh dari pendekatan keruangan adalah sebidang tanah akan berharga mahal karena tanahnya subur dan letaknya strategis dekat dengan jalan raya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ekologi atau keruangan, yaitu pendekatan ekologi dalam analisis geografi menekankan pada interaksi dan interdependensi antar manusia dengan lingkungan hidupnya. Contohnya adalah kebakaran hutan mengakibatkan kabut asap sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem navigasi pada pesawat terbang. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini menekankan pada kompleksitas gejala dari eksistensi wilayah. Analisis geografi dalam kompleks wilayah mempelajari fenomena atau kejadian berdasarkan hubungan aspek-aspek suatu wilayah tertentu yang berkaitan dengan wilayah lainnya. Contohnya adalah membangun rumah harus dilihat dari karakteristik wilayahnya. Misalnya, membangun rumah di daerah rawan banjir dekat dengan pantai, maka pondasi akan lebih ditinggikan untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau pasang air laut.
Yang ketiga, kita akan membahas mengenai aspek-aspek geografi yang meliputi satu adalah aspek fisik. Aspek fisik meliputi lingkungan alam dan bentang alam. Pada lingkungan alam tercakup unsur proses dan unsur fisik. Misalnya unsur proses meliputi proses erosi, sedimentasi, sirkulasi air, dan gejala-gejala vulkanisme. Unsur fisik meliputi topologi dan biotik. Unsur fisik meliputi iklim, air, dan tanah. Unsur topologi meliputi luas, letak, dan bentuk. Sedangkan unsur biotik meliputi flora, fauna, dan organisme. Yang kedua adalah aspek manusia. Keadaan manusia mengalami perubahan yang lebih cepat dan bersifat dinamis. Lingkungan geografi sangat berpengaruh terhadap pemusatan penduduk, sebaran penduduk, perilaku, dan kebudayaan, serta hubungannya dengan keadaan alam sekitarnya. Yang keempat adalah penggolongan ilmu geografi berdasarkan aspek kajiannya. Yang pertama adalah geografi fisik, yaitu merupakan cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, dan udara dengan segala prosesnya. Yang kedua adalah geografi manusia, yaitu merupakan cabang geografi yang bidang studinya mencakup aspek segala gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Yang ketiga adalah geografi regional, yaitu studi suatu bagian atau semua bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Yang kelima adalah dari segi teori lingkungan hidup, permukaan bumi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan fisik atau lingkungan abiotik, adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk tak hidup, misalnya tanah, udara, air, sinar matahari, iklim. Kemudian yang kedua adalah lingkungan biologis atau lingkungan biotik, adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah manusia. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Yang ketiga adalah lingkungan sosial, adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berwujud tindakan atau aktivitas manusia baik dalam lingkungan alam maupun antar manusia. Contohnya adalah interaksi kalian dengan teman-teman kalian. Yang terakhir adalah paham-paham geografi terbagi atas 3, yaitu paham determinisme, paham posibilisme, dan paham probabilisme. Paham determinisme dikemukakan oleh Ellsworth Huntington, yaitu isinya alam mempengaruhi dan menentukan kehidupan manusia. Contohnya adalah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya oksigen. Contoh selanjutnya adalah manusia memerlukan makanan dan minuman. Dan contoh yang berikutnya adalah terjadinya peristiwa alam seperti tsunami akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah paham posibilisme yang dikemukakan oleh Paul Fidel de Leblanc, yaitu manusia mempengaruhi alam. Contohnya adalah manusia melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Kemudian manusia
Menebang hutan sembarangan yang mengakibatkan banjir dan juga kekeringan, dan manusia juga dapat menjaga keberlangsungan ekosistem laut dengan cara tidak melakukan pukat harimau. Yang ketiga adalah paham probabilisme, yaitu pola-pola kemungkinan sumber daya manusia adalah penting. Misalnya, dengan keadaan alam yang jauh berbeda, Singapura mampu mengungguli perekonomian negara-negara di ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia Singapura yang jauh lebih maju dibandingkan sumber daya negara Asia lainnya. Contoh yang lain adalah Jepang dan Korea Selatan adalah negara yang sangat maju di Asia. Hal ini diakibatkan oleh kemajuan dalam hal sumber daya manusianya. Oke, demikianlah presentasi dari materi yang sudah Ibu paparkan. Jikalau ada materi yang kurang bisa kalian pahami, kita bisa berdiskusi di grup kelas kita masing-masing, atau juga kita bisa chat secara pribadi. Oke, anak-anak Ibu kelas 10 PS, meskipun saat ini kita belajar dari jarak jauh, Ibu berharap kalian masih tetap semangat mengikuti